dan bersyukur karena di tengah kesibukan, saya panggil Bang Jimmy, di tengah kesibukan Bang Jimmy, beliau bersedia untuk melayani firman Tuhan di Cool BIC Korea. Jadi Pastor Jimmy ini adalah cool gabungan, Pastor. Ada 4 cool yang join bersama-sama selama masa pandemi ini. Kita nggak melakukan physical meeting, jadi kita setiap hari Rabu jam 8 malam join via Zoom, begitu ya. Baik, mari kita beri apresiasi untuk Pastor Jimmy. Dipersilakan Pastor Jimmy untuk melayani. Thank you so much. Terima kasih Pastor Dedi dan juga Susan. Shalom buat kita semuanya. Senang sekali saya boleh diundang di BIC Korea. Jadi sudah lama kita nggak pernah ketemu juga Pastor Dedi ya. Puji nama Tuhan, lewat Zoom kita bisa berjumpa. Oke, saya akan sharing malam hari ini. Temanya seperti tema yang ada di Bahan Cool, yaitu bertumbuh dalam hikmat Allah. Ya, supaya karakter kita seperti yang dinyanyikan tadi oleh Gernes Edward. Wah, suaranya merdu banget ya. Jadi kita bertumbuh dalam hikmat supaya kita menjadi seperti yang dinyanyikan di lagu tadi ya, menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena goal kita sebagai orang Kristen, karena goal kita adalah supaya hidup kita ini menjadi seperti Yesus. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa kita hidup ya, atau kenapa kita hidup dan kita dipilih oleh Tuhan, kita menjadi orang percaya, adalah supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita, karena tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya. Semua manusia telah jatuh dalam dosa, dan manusia perlu diselamatkan. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau misalnya kita melihat dalam suatu pengadilan, Allah itu adalah Allah yang adil, sehingga keadilannya itu dinyatakannya bahwa upah dosa adalah maut. Itu keadilan Tuhan. Orang yang berdosa itu pasti masuk neraka. Itu adalah keadilannya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau kita masuk neraka, sehingga bagaimana supaya keadilan itu bisa Tuhan nyatakan? Maka Tuhan itu harus membela kita, ya. Dan untuk membela kita, Dia perlu datang ke dunia ini, dan Dia perlu menebus kita, karena upah dosa adalah kematian. Jadi karena upah dosa adalah kematian, maka harus ada yang mati, saudara, menggantikan kita. Ya, seharusnya kita yang mati karena kita berdosa. Tetapi untuk menggantikan kita, maka Yesus datang ke dunia. Tuhan datang ke dunia menjadi sama seperti kita, saudaraku, seperti kita manusia. Hanya saja Dia tidak berbuat dosa karena Dia adalah penebus kita. Amin. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus? Saya share screen ya. Oke, saya share screen. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus? Sebentar ya. Oke. Nah, saudara, dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan pilihan. Ya, setiap hari, saudara dari bangun pagi, saudara mau sarapan dulu kah atau mau sikat gigi dulu? Ya, itu pilihan Anda. Ya, Anda mau sikat gigi dulu baru sarapan, atau sarapan dulu baru sikat gigi, terserah. Ya, itu pilihan. Saudara mau pakai baju apa? Seperti Pastor Dedi pakai baju warna biru. Walaupun mungkin di kamarnya ada baju warna putih, ada baju warna kuning, tapi dipilih biru. Nah, saya pilih hitam, gitu kan? Itu kan semuanya adalah pilihan kita. Dan kita mau pilih buka video, nggak buka video, itu juga kan pilihan kita, ya. Yang penting kita join, gitu. Nah, semua itu adalah pilihan. Dalam hidup ini setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Itu artinya Tuhan itu menciptakan kita diberikan kehendak bebas, ya, bebas untuk memilih. Adam dan Hawa diciptakan di bumi ini juga diberikan kehendak bebas. Apakah dia mau taat atau melanggar, itu pilihan daripada Adam dan Hawa. Nah, sayangnya mereka memilih untuk melanggar, sehingga mereka memakan buah yang dilarang itu, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan akhirnya, saudara tahu sendiri ceritanya ya, mereka harus diusir dari Taman Eden, oleh karena dosa memisahkan antara manusia dengan Allah. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita, sehingga Dia memberikan Yesus Kristus kepada kita, supaya kita diselamatkan. Nah, ada dua pilihan, saudara. Di Alkitab juga Tuhan Yesus memberikan satu pelajaran, bahwa kita itu diperhadapkan dengan pilihan,
Apakah memilih jalan yang besar, ya, ataukah memilih jalan yang sempit? Kalau jalan yang besar, ternyata itu menuju kebinasaan. Tapi jalan yang sempit, itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Di sini maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah bahwa dunia ini yang sudah dicemar dengan kejahatan dan dosa, di mana iblis, ya, yang kita lihat kerjanya 24 jam, saudaraku ya, dia memberikan jalan seluas-luasnya untuk menarik sebanyak orang mengikut dia. Nah, sehingga ada orang mungkin dikiranya jalannya itu lurus. Dikiranya dia ini udah benar nih. Ya, dia mungkin percaya kepada sesuatu, meyakini kepada sesuatu, dan dia mengikuti itu, dia kira itu lurus. Ternyata itu menuju maut. Amsal bilang begitu ya. Ada orang mengira jalan itu lurus, ternyata ujungnya menuju maut. Nah, saudara, Yesus katakan, pilihlah jalan yang sempit. Kenapa kok jalan yang sempit, jalan yang sesak? Ya, saudara, karena waktu kita melewati jalan yang sempit, kita harus melepaskan, menanggalkan semuanya apa yang disebut dengan kedagingan kita, keakuan kita, keegoisan kita. Itu harus dilepaskan, saudara. Nah, itu yang dikatakan sepertinya sempit, ya, seperti sempit, sepertinya nggak enak, sepertinya nggak nyaman. Karena kita harus melepaskan apa yang namanya kedagingan kita, keinginan-keinginan kita untuk melakukan dosa, itu harus kita tanggalkan, kita lepaskan. Nah, itu yang membuat jalan itu sepertinya sempit. Tapi ternyata itulah jalan yang Tuhan tuntun kepada kita untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, saudara, di dalam kita memilih, saudaraku, ya, karena tadi kita bicara mengenai memilih, pilihan, di dalam kita memilih, memutuskan segala sesuatu yang mau kita lakukan, ternyata, saudara, pilihan itu bisa benar, bisa salah. Nah, kalau misalnya pilihan kita itu salah, bentar ya. Nah, kalau misalnya pilihan kita itu salah, ini contohnya di dalam Yakobus 3 ayat 14 sampai 17, saudara nanti bisa baca sendiri ya di rumah atau di kamarnya, saudaraku. Di situ dijelaskan perbedaan antara hikmat yang berasal dari Tuhan dan hikmat yang berasal dari dunia atau dari setan-setan katanya, ya. Ada hikmat yang berasal dari Allah, ada hikmat yang berasal dari dunia. Nah, ternyata hikmat yang berasal dari dunia itu cirinya seperti ini. Iri hati, ini yang dari dunia ya, yang kanan. Iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri atau sombong, kemudian ada dusta, menimbulkan kekacauan dan segala perbuatan yang jahat. Itu hikmat yang berasal dari dunia atau hikmat yang berasal dari setan. Ide-ide, pikiran-pikiran yang berasal dari setan. Nah, makanya setiap hari ya, pagi-pagi kita berdoa, kita datang sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya kita itu dijauhkan dari segala yang jahat, seperti doa Bapa kami, ya, jauhkan kami dari segala yang jahat. Kita minta Tuhan, supaya pikiran aku ini, kalau ada niat-niat jahat, kalau ada ide-ide yang jahat, ada gagasan-gagasan yang jahat, Tuhan tolong, supaya ini disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga di dalam diri kita ini tidak ada iri hati, tidak ada mementingkan diri sendiri, egois, tidak ada mau memegahkan diri, kesombongan, ya. Tetapi kalau kita melihat apa yang disebut dengan hikmat dari Allah, dikatakan hikmat dari Allah itu pendamai, adil, ya. Ada peramah bukan pemarah. Mengalah itu indah, seperti Abraham mengalah terhadap Lot. Kemudian penurut di sini artinya roh yang taat kepada suara Tuhan, roh yang taat kepada perintah Tuhan. Kemudian apalagi penuh belas kasih seperti orang Samaria yang baik hati. Ya, kemudian menunjukkan kebaikan atau kebajikan, perbuatan-perbuatan baik, dan kemudian adil, tidak munafik. Mungkin ada sebagian dari kita mengatakan, loh, bukankah kita ini udah diselamatkan oleh kasih karunia oleh Yesus Kristus Tuhan kita? Betul. Tetapi kita harus membuktikan kepada dunia bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita sudah diselamatkan, percaya dengan iman, lalu merasa kita udah jamin, begitu saudaraku. Udah jamin. Enggak. Artinya begini, kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima penebusan dari Tuhan Yesus, tetapi kita juga harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita harus buktikan dong bahwa kita adalah orang yang sudah bertobat, bahwa kita adalah orang yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang,
Makanya dikatakan tadi kita harus hidup dalam damai, pendamai, kemudian peramah, penurut, penuh belas kasih, kebaikan, adil, dan tidak munafik. Nah, ini adalah tanda-tanda kalau kita itu memilih untuk berjalan di dalam hikmatnya Tuhan. Tapi kalau kita memilih di dalam hikmatnya dunia, hikmatnya setan-setan, tadi dikatakan Yakobus 3:14-17, nah itu tadi. Nah, sebab itu saudaraku, pilihan ada di tangan kita. Maukah kita memilih jalan yang sempit, ataukah kita memilih jalan yang lebar? Kalau jalan yang sempit itu kita harus menjadi anak-anak pendamai. Ya, kalau di jalan yang sempit itu kita nggak usah melawan, kita nggak usah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita balas kejahatan dengan kebaikan. Itu kan jalan yang sempit. Kalau mau jalan yang lebar, ya kita maunya balas dong. Ya, kalau mau jalan yang sempit, saudaraku, kita harus menurut perkataan Tuhan, menurut firman Tuhan, meskipun pada saat itu tuh muncul keinginan dari daging kita, muncul keinginan dari pikiran-pikiran kita. Tetapi kita lebih memilih untuk kita menurut apa kata Tuhan, apa perintah Tuhan. Kalau misalnya jam-jam segini, mungkin ada pilihan lain. Saudara mungkin memilih apa, mau nonton atau mau apa. Tapi jam segini karena saudara tahu ada jadwal, ada acara, bukan ada jadwal ya, ada acara cool, saudara lebih memilih cool, ya kan? Nah, ini kan termasuk jalan sempit ini, ya. Anda lebih memeluangkan waktu sekian jam untuk mendengarkan saya dan mendengarkan teman-teman nanti di breakout room. Itu kan berarti Anda memilih jalan yang sempit. Anda penuh belas kasih, menunjukkan belas kasih. Anda lebih memikirkan teman Anda, menolong teman Anda. Dengan cara Anda mengorbankan waktu Anda untuk mendengarkan teman Anda itu curhat mungkin. Ya, itu berarti Anda menunjukkan belas kasih. Sementara kalau orang yang hikmat dunia, wah, nggak ada waktu deh gue dengerin kamu. Nggak ada waktu, aku mau dengar kamu curhat. Ya, mau nolong kamu, aku nggak ada waktu. Tapi orang Samaria yang baik hati, di tengah-tengah kesibukan dia, orang Samaria ini rela berhenti sejenak melihat ada orang Ibrani, orang Yahudi yang sedang terkapar. Padahal pada zaman itu, orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul. Sampai sekarang, saudara, sebenarnya. Ya, kalau saudara pergi ke Israel, itu Samaria dan Yahudi itu beda. Samaria itu punya kota sendiri. Ya, orang Samaria itu punya 2 KTP. Satu KTP Palestina, satu KTP Israel. Ya, jadi punya 2 KTP orang Samaria. Nah, tapi orang Samaria disebut orang Samaria yang baik hati karena dia lebih dia menanggalkan kepentingan dia demi menolong orang Yahudi yang sedang tergeletak. Nah, itu pilihan, mau nolong atau tidak, ya. Dan ini hikmat yang dari dunia dan hikmat dari Allah, ini adalah pilihan kita, ya. Dan ini adalah jalan lebar atau jalan sempit. Baik, saudara, sekarang bagaimana kita mengaplikasikannya lebih lagi dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita terlatih, diri kita ini terlatih untuk menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa kita adalah orang-orang yang berhikmat. Kita beda dengan orang dunia. Hikmat kita beda dengan orang dunia. Hikmat kita orang percaya beda dengan orang-orang lain. Oke, saudara, kekristenan itu beda dengan agama-agama lain. Ya, kekristenan itu berbicara mengenai relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Sementara kalau agama lain mungkin hanya diajarkan harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus lakukan ini, gitu ya. Tapi kalau di agama kita, kekristenan itu bukan bicara harus perintah, enggak. Tapi kekristenan itu berbicara mengenai our relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Makanya saudaraku, Tuhan mengizinkan kita untuk memanggil dia Bapa. Bapa itu sebutan dekat, ya, antara kita dengan Tuhan. Kita ini anak-anaknya. Dia adalah Bapa kita. Nah, itu merupakan satu hubungan. Nah, agama Kristen bicara mengenai satu hubungan, sekarang kita lihat ya di dalam Mazmur 1, ayat yang ke 1-6. Mazmur 1, ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu begini, saudara. Kelihatannya mereka itu beragama, tapi sebenarnya mereka itu memungkiri agama. Kelihatannya beragama, tapi sebenarnya di hati mereka itu banyak penuh dengan kejahatan dan kemunafikan. Itulah orang-orang fasik. Nah, Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 1:1-6, ya, ini adalah gambaran daripada orang percaya yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kekristenan itu bukan cuma sekedar agama, tapi itu berbicara mengenai relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang didasarkan atas kasih. Saudara, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, pasti kita akan melakukan Mazmur 1:1-6 ini. Kita punya relationship dengan Tuhan. Kalau benar kita punya relationship dengan Tuhan, kita akan melakukan Mazmur 1:1-6. Contoh nih, misalnya nih, kalau misalnya saudara ini pernah, wah ini kan Korea ya, Korea itu kan terkenal dengan dramanya ya kan, dengan drama-drama Koreanya gitu loh, ya kan terkenal banget. Nah, kalau kita melihat ya, dalam film atau dalam drama, itu kan semuanya punya hubungan kan, ya kan? Si ini dengan si ini dengan sini itu dihubung-hubungkan gitu loh. Awalnya tadinya nggak ada hubungan, bisa jadi ada hubungan. Pokoknya film atau drama itu sebenarnya menceritakan hubungan, itu ya, agak film atau drama itu pokoknya menceritakan hubungan. Yang tadinya nggak ada hubungan, bisa jadi ada hubungan. Nah, sama saudaraku, tadinya kita tuh tidak ada hubungan dengan Tuhan, nggak ada. Semuanya kalau kita lihat nenek moyang kita, nggak ada agama, semuanya nggak ada agama. Kita kan orang Indonesia ya. Indonesia nenek moyang aslinya ada agama nggak sih? Nggak ada. Ya. Dan agama itu berasal dari mana? Kalau misalnya kita lihat agama-agama di dunia ini, kebanyakan itu kan dari Asia ya, atau Timur Tengah. Atau agama paling tua dari Timur Tengah. Bukan dari orang bule, bukan. Kan kadang-kadang orang pikir, oh Kristen itu agamanya orang bule. Bukan. Agama Kristen itu berasal dari Timur Tengah. Ya, dari Kisah Para Rasul. Dari Yerusalem. Ya, agama Kristen. Bukan dari Roma, bukan dari Amerika, saudaraku, bukan dari Jerman, bukan. Tapi berasal dari Timur Tengah, Asia sebenarnya. Ya, sebenarnya adalah Asia. Hanya saja kebetulan Tuhan lewatkan dari Eropa bule ke Indonesia gitu. Bukan langsung dari Timur Tengah Yerusalem ke Indonesia. Enggak, tapi dilewatin ke bule, bulenya datang ke Indonesia. Jadi orang berpikir ini bule punya kepercayaan, bukan, ya. Tapi bicara mengenai agama berasal dari Timur Tengah. Nah, saudara, Mazmur 1:1-6 ini kan ditulis di dalam Perjanjian Lama, bukan ditulis dalam Perjanjian Baru. Nah, mungkin juga di antara kita ada yang bingung kenapa ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Nah, sedikit saya kasih tahu ya, bahwa Perjanjian Baru itu adalah gambaran dari Perjanjian Lama. Ya, jadi misalnya Perjanjian Lama itu menceritakan dosa, kemudian Tuhan memilih satu bangsa, kemudian dari satu bangsa itu sebenarnya Tuhan sedang merencanakan akan lahirnya juru selamat. Itu digenapi di dalam Perjanjian Baru. Oke, sekarang di dalam Mazmur 1:1-6, Perjanjian Lama ini ya, Mazmur 1:1-6, ini dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Kita bagi tiga, Mazmur 1:1. Mazmur 1:1. Kalau kita ingin memiliki hikmat yang berasal dari Allah, kalau kita ingin hidup berjalan di dalam hikmat-Nya Tuhan, saudara, jalan yang sempit tadi itu, ya, sempit, saudaraku, jangan anggap sempit itu tuh kayak saudara pergi ke gang yang sempit-sempit, lalu saudara mau jalan mesti hindar dulu ya, karena ada orang lewat gitu ya, miring gitu ya. Ya, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi sempit yang sudah saya jelaskan tadi, di mana kita rasanya daging ini kita lepaskan. Keinginan-keinginan kita ini kita lepaskan. Itu
namanya sepertinya kesannya sempit, ya, ada harga yang dibayar. Berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Ya, ada 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, ayatnya di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini relationship nggak? Ya, ini bicara relationship, saudara. Dikatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita tadinya ini tidak kudus. Tapi setelah kita ditebus oleh darah Yesus, kita dikuduskan. Nah, karena kita dikuduskan, maka kita harus tunjukkan kepada orang-orang di luar bahwa kita ini adalah orang yang sudah dikuduskan. Nah, Petrus ditegaskannya lagi, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita katakan ini relationship, saudaraku, kenapa? Karena kita harus menunjukkan kita itu dari siapa. Saya pernah ya, saudaraku ya, ketemu dengan seorang ibu. Jadi ibu ini, dia istri pengusaha. Suaminya pengusaha sukses, ya, diberkati, orang kaya, kemudian anaknya dididik sama ibu ini. Jadi saya lihat ya ibu ini ya, wah, semua diatur. Anak nih baru SD, mungkin SD kelas 1 lah ya, atau mungkin umurnya 6-7 tahun gitulah. Semua dia dilatih sama ibu ini. Apa, cara ngomong, apa-apa. Jadi saya tanya sama ibu ini, lalu ibu ini bilang begini, ya karena dia ini nanti bakal penerus bapaknya, katanya gitu. Bakal penerus bapaknya. Dan saya pengen anak saya ini lebih dari bapaknya, katanya gitu. Mau jadi pengusaha yang lebih dari bapaknya. Jadi dari sejak umur 6 tahun, ibu ini sudah nanamkan sama anaknya. Cara ngomong, cara sopan sama orang, cara bicara, ini siapa, apa gitu. Dia buat begitu, saudaraku. Padahal saya berpikir gini, loh ini kan masih anak-anak ya. Maksud saya tuh, ya biarin aja dia seperti anak-anak dulu gitu ya. Bebasin aja. Tapi ibu ini enggak. Dia bilang begini, saya tahu dia masih anak-anak, Pak, katanya. Tapi saya latih dia, katanya. Nggak apa-apa, saya ajarin dia bagaimana supaya dia tuh bersikap sopan, cara makan yang bagus tuh bagaimana, nggak makan belepotan atau apa gitu. Wah, saya melihat luar biasa ya, ternyata apa namanya tuh untuk menjadi successor itu tidak mudah gitu ya, menjadi penerus. Ibu ini bilang gini, karena dia bilang kalau orang tuh dari nol jadi kaya, katanya, bisa aja, katanya gitu. Tapi meneruskan tuh susah, katanya. Meneruskan itu susah. Ya kadangkala katanya mungkin, kan ada orang bilang, oh kekayaannya nggak habis 7 turunan. Siapa bilang kekayaan itu nggak habis 7 turunan? Bisa habis kok. Tergantung siapa yang meneruskannya, katanya. Kalau yang meneruskannya nggak benar, habis juga nggak sampai 7 turunan. Mungkin 2 turunan udah habis. Nah, jadi dia bilang, dia tanamkan sama anaknya nilai-nilai. Nilai-nilai menghormati, nilai-nilai menghargai, ditanamkan sama anaknya dari kecil supaya dia nanti nggak sembarangan gitu. Maksudnya itu, oh karena bapak aku orang kaya, bapak aku yang punya perusahaan, jadi nanti semena-mena, walaupun karyawan bapaknya dia bisa bentak-bentak, karyawan bapaknya yang sudah senior pun dibentak-bentak, digeser-geser, disingkir-singkirin gitu. Jadi dia tanamkan dari anaknya masih kecil untuk respect sama orang, hormat sama orang lebih tua, cara makan yang sopan bagaimana, apa duduknya bagaimana, supaya nanti dia itu dipersiapkan. Nah, saudara, Allah itu mempersiapkan kita. Jadi dia menebus kita, memilih kita, diadopsinya kita. Sama seperti gini, saudara. Misalnya nih, saya atau saudara lah ya, diangkat menjadi anaknya kerajaan gitu ya, di Inggris atau di manalah kerajaan yang hebat gitu ya di dunia ini. Kan saudara tadinya bukan orang kerajaan, bukan anggota kerajaan. Atau saudara yang perempuan-perempuan ya, tiba-tiba ada pangeran, wah melamar, wah dari orang yang bukan keturunan kerajaan dilamar. Jadilah saudara mau jadi calon istrinya kerajaan. Saudara kan nggak langsung masuk begitu aja. Pasti saudara akan dilatih, dididik, sama mungkin ada yang melatih saudara nanti di kerajaan itu. Cara duduk, cara makan, cara ngomong, dikenalkan ini siapa, ini siapa, ini siapa. Semua keturunan-keturunan kerajaan saudara harus tahu. Ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Begitu kan? Saudara juga begitu, mau menikah sama orang Yahudi, kalau dia itu masih Yahudi ortodoks, saudara harus diyahudikan dulu loh. Harus belajar Torah,
harus belajar ini, belajar itu, susah loh saudara. Ya, nggak semudah itu. Nah, sama kita ini, saudaraku, tadinya ini orang liar. Ya, tadi saya katakan kan, kita ini orang liar tadinya, bukan orang beragama, nenek moyang kita. Terus tiba-tiba kita menjadi percaya, waktu kita menjadi percaya, kita ini diadopsi, ya, menjadi warga kerajaan surga. Nah, waktu kita diadopsi menjadi warga kerajaan surga, ditaruhlah nilai-nilai itu kepada kita, nilai-nilai kerajaan surga. Di mana kita bisa dapat nilai-nilai kerajaan surga? Di Alkitab ini. Nah, ini sekarang kita lihat ya, nilai-nilai kerajaan surga yang ditanamkan pada kita, bukti bahwa kita ini menjadi orang yang punya hubungan dengan Bapa, ya, yaitu kudus. Jadi kudus ini adalah apa ya? Memang lifestyle-nya orang kerajaan surga. Kudus ini, hidup kudus, hidup benar, itu adalah lifestyle-nya, gaya hidupnya orang surga. Saudara, kalau kita dengar kata kudus, itu bukan saudara pakaiannya panjang-panjang ya, pakaian panjang, terus warna putih semuanya gitu ya, atau mungkin tertutup semuanya gitu ya. Bukan begitu, saudaraku. Itu kan busana, ya. Tapi bukan berarti kita jadinya pakaian nggak mementingnya, justru pakaian sembarang-sembarang gitu ya. Enggak juga, saudara. Tapi artinya begini, kita kudus itu artinya memisahkan. Ya. Kudus itu artinya kita memisahkan diri kita dari yang namanya pelanggaran. Pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ya, kita memisahkan diri dari kehidupan-kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita pisahkan diri kita. Oke, next. Kita sudah diselamatkan sehingga kita disebut anak-anaknya. Kita diselamatkan sekali lagi bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, not our effort, tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kita diselamatkan oleh karena kita percaya, iman. Nomor satu, kita diselamatkan itu karena iman. Iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Jika kita percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, maka kita akan diselamatkan. Kemudian kita tuh disucikan. Disucikan oleh apa? Oleh darah Yesus. Semua dosa-dosa kita disucikan oleh darah Yesus. Tidak ada yang dapat membersihkan dosa kita selain darah Yesus. Sebenarnya, ngomong-ngomong tentang darah Yesus, itu sudah dinubuatkan. Injil itu sudah ada sejak ketika Adam jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, maka Tuhan mengambil binatang, domba, binatang. Lalu binatang itu dikorbankan. Berdarah nggak? Berdarah. Lalu kulitnya dijadikan pakaian dari si Adam dan Hawa. Jadi di sini artinya darah Yesus di Perjanjian Baru itu sudah ada jauh sebelumnya. Allah sudah menyampaikan sebelumnya di dalam Perjanjian Lama ketika Adam jatuh dalam dosa bahwa darah, hanya darah korban yang sanggup menghapuskan dosa. Perjanjian Lama memang pakai darah binatang, tapi dalam Perjanjian Baru Allah menggenapinya, yaitu darah Yesus. Lalu saudaraku yang ketiga, kita dibaharui setiap hari. Jadi kita sudah percaya, diselamatkan, dosa-dosa kita diampuni, disucikan oleh darah Yesus. Nah, setelah itu, setiap hari nih, kita itu dibaharui. Bisa jatuh nggak dalam dosa orang yang sudah diselamatkan? Bisa. Nah, kita masuk dalam proses. Namanya seorang tua, kalau anaknya baru berjalan, saudaraku, tiba-tiba anaknya jatuh, kan orang tuanya nggak marah, kan? Udah. Nggak usah jalan lagi. Duduk. Enggak, kan? Kalau anaknya jatuh, pasti orang tuanya tetap akan elus-elus kaki anaknya, ayo jalan lagi. Sama seperti itu. Pada saat kita sudah diselamatkan, kita jatuh dalam dosa, saudaraku. Ada kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita datang kepada Tuhan. Dan dia, Allah membersihkan kita. Dan dia katakan apa? Jalan lagi. Ayo jalan lagi. Itulah proses. Proses yang namanya pengudusan. Ya. Nah, yang penting, saudaraku, Mazmur 1 ayat 1 ini adalah kita jangan ikut-ikut ke dalam dosa orang lain. Kita nggak ikut-ikut ke dalam dosa orang lain. Kenapa? Karena gelap dan terang itu nggak bisa disatukan.
Ingat status kita ini adalah kita anak terang. Kalau kita anak terang, maka kita itu nggak ikut-ikut lagi di dalam kehidupan orang-orang yang masih dalam kegelapan. Kita harus bedakan diri kita dengan mereka. Itu mereka, kita beda. Kita ini anak-anak terang. Susah nggak, saudara? Jujur, ini memang susah. Ya, kenapa saya katakan susah? Karena pasti kita akan tersiksa. Saya punya keponakan ya. Jadi keponakan saya ini dia dulu tinggalnya di Semarang karena dia kuliah di Semarang. Dia kos, ya. Di tempat kosnya itu semua pada make. Saudara tahu lah ya, make itu artinya apa ya? Semua pada pakai. Semua memakai, semua melakukan yang nggak benar di tempat-tempat kos-kosannya dia itu. Tapi saya salut sama keponakan saya ini, dia tuh bertahan. Karena memang anak ini dari SMA dia tuh suka baca Alkitab. Ya, baca Alkitab, dia suka. Nah, dia buat dirinya tuh beda dari orang lain. Waktu dia tinggal di Semarang, di kos-kosan itu, saudara, lingkungannya begitu semua, saudara. Tapi dia nggak mau ikut-ikut. Dan orang itu nggak bisa macam-macam juga sama dia, saudaraku. Karena keponakan saya ini orangnya juga apa ya, disegani gitu. Ya, dia juga punya wibawa lah gitu. Nah, dia disegani. Jadi walaupun di lingkungan dia itu melakukan yang kayak gitu, dia nggak terpengaruh. Dia nggak kepengaruh gitu. Saya tanya sama dia, kenapa kamu kok bisa nggak pengaruh ya? Nggak ini ya, saya bilang gitu sama dia. Karena saya tahu, katanya. Saya tahu, artinya dia punya filter. Dia tahu bahwa itu tuh nggak akan membuat dia berhasil, itu akan membuat dia hancur. Dia sudah tahu itu akan membuat dia hancur, makanya nggak akan mau. Merokok pun nggak, katanya. Jadi dia merokok pun nggak, apalagi yang seperti itu nggak. Tapi kenapa kamu kok bisa betah di lingkungan itu, saya katakan. Nggak tersiksa, saya bilang. Nah, saudara, dikatakan tersiksa atau nggak tersiksa, pasti adalah yang tersiksa. Normal, saudaraku. Sama seperti Lot. Ketika Lot tinggal di Sodom dan Gomora, Abraham itu tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada sekian orang benar, dihancurkan nggak Sodom dan Gomora? Enggak, kata Tuhan. Kalau sekian, enggak. Sampai jumlah yang diminta oleh Abraham. Dan ternyata, orang benar itu didapati hanya Lot. Istrinya, anak-anaknya. Dan oleh belas kasih Tuhan, saudaraku, mereka ini dikeluarkan dari Sodom dan Gomora. Apakah Lot tersiksa? Lot tersiksa di situ. Bayangkan hari-hari dia melihat kejahatan dan kebejatan moral di Sodom dan Gomora. Hari-hari buka jendela, wah, dia lihat di depan sana. Orang bikin kebejatan. Buka pintu keluar 1-2 langkah, udah lihat di sana. Melakukan dosa. Setiap hari Lot tersiksa melihat dosa di Sodom dan Gomora. Kita pun pasti begitu. Hari-hari kita melihat mungkin di luar lingkungan kita, waduh seperti ini lingkungan kami. Pasti kita akan ada rasa tersiksa. Nah, keponakan saya itu juga rasa begitu. Nah, tapi dia tidak mau ikut-ikut. Dia tidak mau ikut-ikut apa orang lain. Nah, yang dia bilang apa? Nggak apa-apa mereka begitu. Yang penting aku pinjam komputer mereka, katanya. Kenapa? Karena anak-anak itu punya komputer. Aku nggak punya komputer, kata keponakan saya. Jadi aku nggak apa-apa main ke tempat kos mereka bikin dosa. Yang penting komputernya aku pinjem, skrip tugas-tugas aku bisa selesai, katanya. Ya, mereka suruh aku beli mie, mereka main judi, mereka pokoknya ngelakuin yang nggak bener lah. Tapi aku disuruh beli mie, katanya. Nggak apa-apa, katanya. Yang penting aku makan mie-nya gratis, katanya. Aku makan mie-nya gratis, ya udah. Mereka melakukan yang nggak bener, katanya gitu. Jadi ini keponakan saya bilang gitu. Ya udah, penting aku nggak mau ikut apa-apa mereka. Tapi saudaraku yang luar biasanya, ponakan saya ini, di antara mereka teman-temannya itu, tiba-tiba ada satu orang datang ke ponakan saya ini. Dia ini curhat hidup dia. Akhirnya, saudaraku, keponakan saya itu bisa memenangkan orang ini. Ya cuma satu sih, dari sekian banyak di kos itu tuh, satu orang ini bisa akhirnya dimenangin sama keponakan saya. Puji nama Tuhan, saudaraku, walaupun cuma satu. Tapi satu itu bisa berdampak kepada yang lain nantinya kan. Satu itu dimenangkan oleh keponakan saya. Jadi memang saudaraku, kalau kita ingin memenangkan orang lain, maka kita memang harus jangan ikut-ikut dosa orang lain, saudaraku. Ya, bagaimana pula kita ini teriak Solo, gitu kan. Kita kan nggak ikut ke Solo, kita cuma di Grogol doang teriak-teriak Solo. Itu sama dengan kayak calo, ya kan?
cuma teriak-teriak doang, surga, 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 tapi kita sendiri juga nggak ke sana gitu. Ya, kita harus memisahkan diri kita karena kita tidak lagi orang-orang di dalam gelap. Kita sudah dipindahkan kepada terang. Oke, yang berikutnya, saudaraku, yang kedua. Yang kedua, kalau tadi Mazmur 1 ayat 1, yang kedua, bagaimana kita supaya hidup di dalam hikmat Allah. Mazmur 1 ayat 2-3, supaya kita itu meditasi, merenungkan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, day and night, meditasi firman Tuhan. Nah, kebanyakan kan orang tuh gini, aduh saya nggak ada waktu untuk meditasi firman Tuhan, saya nggak ada waktu baca Alkitab. Ya, tadi Pastor Dedi kasih tahu kalau saya ini dipercayakan dua sebenarnya di gereja BCS ini ya. Yang pertama saya dipercayakan menggembalakan tenaga kerja Indonesia Sabah Sarawak. Mereka itu mbak-mbak yang kerja di Singapura sebagai tenaga kerja Indonesia dan orang-orang Malaysia yang kerja di pabrik-pabrik di Singapura ini. Kemudian yang kedua, saya dipercayakan menjadi koordinator praise and worship di gereja, pastor music. Nah, tapi saya di pastor music itu menyerahkan kepada anggota-anggota KUL. Tapi khusus tenaga kerja Indonesia Sabah Sarawak itu memang saya tangani khusus sendiri. Memang tidak semua itu mudah, saudaraku. Mengajak orang baca Alkitab, encourage orang baca Alkitab itu memang ya nggak mudah lah ya. Saya juga kadang-kala nggak mau memaksa juga. Sukarela lah. Yang mau ya silakan, yang nggak mau ya silakan juga gitu. Tapi kan pasti banyak keuntungan atau benefitnya baca Alkitab itu. Ya, banyak keuntungannya kita baca Alkitab itu. Nah, saudara, puji Tuhan saya mengajak mereka baca Alkitab 2 pasal atau 3 pasal gitu ya. Berapa mampunya lah saya ajak mereka untuk baca Alkitab, saudaraku. Beberapa kali kita sudah selesai Kejadian Wahyu. Sudah selesai gitu. Nah, kenapa, saudaraku? Karena Alkitab ini adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perkataannya sendiri. Bagaimana saya bisa mengenal siapa di sini ya? Bagaimana saya bisa mengenal Evan? Bagaimana bisa mengenal Feli atau Patrick, Haryanto dan sebagainya di sini ya? Bagaimana saya bisa mengenal mereka? Kan saya harus tiap hari ketemu dia, main sama dia, ngobrol sama dia. Saya bisa jadi tahu, oh Evan ini kesukaannya ini, ya. Oh Evan ini suka musik ini, oh suka warna ini apa gitu. Nah itu karena saya dekat bergaul Evan. Bahkan Evan jalan aja, saya tutup mata, saya tahu ini langkah kaki siapa. Nah saking saya tuh udah dekatnya sama dia. Oh ini langkah kakinya si Evan ini, dari nyeret sendalnya gue tahu ini dia nih, nah gitu. Nah itu saking dekatnya kita sama seseorang, ya kan? Wah kasih jempol, yes mantap. Nah saudara, sama seperti itu juga, kalau kita dekat sama Tuhan, itu sampai-sampai kita juga akan ngenalin suaranya Tuhan. Nah, dari mana kita bisa ngenalin suara Tuhan? Dengan cara baca Alkitab. Oke. Nah, kita adalah siapa? Tergantung daripada apa yang kita pikirkan atau renungkan. You are what you eat, and you become what you think. Kita adalah hasil daripada apa yang kita renungkan kemarin. Kita sekarang ini adalah hasil daripada apa yang kita renungkan kemarin. Kenapa kita penting membaca Alkitab? Di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi ya, bermanfaat untuk mengajar. Kita mau belajar dari siapa, saudara? Di saat nggak ada orang, lockdown, mau belajar dari siapa? Kemudian apa? Untuk menyatakan kesalahan. Waktu kita baca Alkitab itu mengoreksi kita. Kamu salahnya di sini, kamu salahnya di sini. Dan untuk memperbaiki kita, dia akan kasih tahu, kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begitu. Supaya kita itu jalan dalam kebenaran. Saya pernah suatu kali, saudaraku ya, waktu saya masih kuliah, ya zaman sekarang kan semua gampang, semua mudah ya. Handphone, laptop, apa. Tapi zaman saya dulu, saudaraku, susah, saudara. Komputer tuh masih barang mahal, apalagi laptop. Zaman dulu belum secanggih ini. Jadi saya kalau apa-apa mesti ke warnet. Tahu warnet kan? Nah, saya kira anak milenial nggak tahu warnet lah kali, apa tuh warnet. Nah, saya tuh dulu mesti ke warnet kalau ada tugas atau apa, karena nggak punya komputer saya di rumah. Di tempat kos saya nggak punya komputer.
Nah, waktu saya ke warnet, saya punya langganan warnet. Yang punya warnet ini anak Tuhan, ya. Gerejanya sama kayak saya, ya, di Sumatera. Waktu itu saya datang, yang punya warnet bilang, aduh sorry lagi full katanya. Oh lagi full ya? Aduh, saya pikir mau pulang nanggung gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, tunggu di sini aja lah. Saya bilang, ya udah main dulu ke situ katanya. Nah, jadi punya bilik, saudara. Jadi yang punya warnet ini punya kamar kecil. Ya biasa kita duduk-duduk di situ lah, nongkrong-nongkrong. Kalau misalnya nunggu siapa yang akan keluar, ya. Waktu saya duduk di bilik kamar kecil, itu nggak ada orang. Jadi saya di situ, terus saya lihat-lihat apa oh, ada buku-buku. Tiba-tiba saya lihat ada Alkitab. Nah, saya lihat Alkitabnya dia. Saya suka buka-buka Alkitab orang dulu, saudaraku. Kenapa? Karena biasanya Alkitab orang tuh punya pembatas-pembatas Alkitab kan. Saya suka baca-baca quote-quote-nya, kata-katanya. Kebetulan Alkitabnya itu banyak itunya, banyak pembatas-pembatasnya. Jadi saya buka-buka sambil saya baca-baca juga apa yang di stabilo, apa yang dicoret-coretnya, saya buka. Nah, saudaraku, tiba-tiba ada satu orang lagi nih, cowok, masuk juga ke bilik itu, ke bilik tempat saya nunggu. Dia bilang gini, dia lihat saya baca Alkitab kan, dia kan tahu yang punyanya juga orang Kristen ya, yang punya warnet. Emang itu masih asli ya katanya sama saya. Maksudnya Alkitab yang saya baca itu. Terus saya lihat lah, ini kan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bilang, asli kok mas, saya bilang gitu. Kok palsu? Ini kan LAI, saya bilang, Lembaga Alkitab Indonesia. Terus dia bilang gini, enggak, dia bilang, itu Alkitab udah dipalsukan katanya. Nggak ada yang asli. Udah nggak ada yang asli, itu udah dipalsukan katanya gitu. Oh gitu ya, saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, Tuhan kasih hikmat sama saya. Ini hikmat ya. Mas, saya bilang, kalau misalnya di meja ini ada jeruk, saya bilang, ada jeruk nih, ada 10 jeruk. Ya. Terus bagaimana kita bisa tahu yang ini manis, yang ini asam, yang ini kurang manis, yang ini, aduh kecut, rasanya gimana gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu ini jeruknya mana yang manis, mana yang asam, mana yang kecut? Benar nggak, Mas? Kita harus ambil, kita harus kupas, kita harus makan, saya bilang. Terus, ya iyalah katanya kan, untuk membedakan mana yang asam, mana yang asli, mana yang manis, mana yang kecut. Saya bilang, Mas, ini udah saya kupas, udah saya telan. Saya bilang, asli kok. Saya bilang begitu sama dia. Saya bilang, Mas kalau misalnya meragukan ini asli atau palsu, Mas kupas aja. Saya bilang gitu. Telan, saya bilang gitu. Telan itu maksudnya makan, ya. Kan kamu adalah siapa oleh apa yang kamu makan, apa yang kamu pikirkan. Nah, saya bilang, nih sudah saya kupas, sudah saya makan. Asli kok, saya bilang gitu. Banyak sekali mujarabnya sama saya bilang sama dia. Mas kalau mau coba aja, saya bilang gitu, dikupas. Nah, kalau kita ingin mengatakan sesuatu itu asli atau palsu ya saudara, kita itu kan harus begini ya, misalnya saudara nih bilang sama saya, oh Pak Jimmy, baju yang Pak Jimmy pakai itu palsu loh. Nah, saya bilang dong sama saudara, Hani Gabriel. Nah, saya bilang, oh Gabriel, oke, kalau misalnya memang ini palsu, tunjukin dong mana yang asli. Gitu kan? Kamu harus bisa membuktikan sama saya yang aslinya. Baru saya berani bilang ini palsu. Kalau kamu belum bisa membuktikan sama saya mana yang asli, saya nggak akan percaya. Kalau kamu berani bilang ada palsu, berarti ada yang asli. Mana aslinya? Tunjukin. Oh, kalau dijawab, udah hilang, udah apa? Berarti berarti itu nggak bisa masuk diterima yang kayak gitu, ya kan? Harus benar-benar di depan mata kita, ya. Nah, tapi kita kan nggak mau berdebat gimana ya, tapi saya bilang aja, saya sudah kupas, saya sudah makan, asli. Nah, gitu, saudara ya. Oke, jadi kita orang percaya, saudaraku, kalau misalnya kita ini udah dikasih Alkitab, udah dikasih firman Tuhan, ada di depan mata kita, ada di handphone kita, tinggal baca kok. Tinggal baca, nggak ada yang susah. Tapi kenapa orang nggak mau baca Alkitab? Kalau dibilang, I have no time. I have no time baca Alkitab, saudaraku, kita mandi berapa menit? 5 menit, 10 menit. Ya kan? Terus kita belajar berapa menit, kita makan berapa menit, kita tidur berapa menit. Itu waktu semua nggak? Waktu. Kenapa untuk itu kita ada waktu? Siapa yang kasih waktu itu? Tuhan. Kalau kita bilang I have no time, sekali benar-benar dicabut loh sama Tuhan waktu itu gimana? I have no time to read the Bible, karena kita bilang I have no time, oh
Jadi kamu nggak punya waktu ya? Yaudah, kata Tuhan, cabut aja waktunya. Benar-benar dicabut waktunya. Check out, saudaraku. Jadi sebenarnya kita nggak boleh bilang kita I have no time. Mungkin kitanya yang nggak memberi time itu, saudaraku. Makanya meditasilah. Berilah waktu. Berilah waktu. Saudaraku, kita makan itu semuanya untuk daging kita ini. Saudara makan burger, ya, saudara makan daging, apalagi makanan Korea enak-enak ya. Itu semua untuk daging kita, ya. Tapi bagaimana dengan makanan rohani kita, saudara? Yosua 1 ayat 8 katakan begini, saudaraku. Rahasia kemenangan Yosua adalah ini, rahasia kemenangan Yosua. Kenapa dia bisa merebut tanah perjanjian? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan engkau lupa, saudaraku. Kenapa orang bisa lupa? Karena nyaman. Karena merasa, aku nggak perlu. Jadi lupa. Tapi Yosua diperingatkan, jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Artinya jangan lupa memperkatakan firman-Nya. Renungkan itu siang dan malam. Inilah rahasia keberhasilan Yosua memimpin umat pilihan merebut kembali tanah perjanjian, Yerusalem. Nah, saudara, kalau mau berhasil, sudah dikasih tahu tadi, kunci berhasil itu adalah firman Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, yang ketiga, Mazmur 1 ayat 4-5. Sorry, ini bukan meditasi firman Tuhan ya. Bukan meditasi firman Tuhan, tapi ini adalah pergaulan. Sorry, Mazmur 1 ayat 4-5 adalah bicara mengenai pergaulan. Nah, saudara, bicara mengenai pergaulan, oke. Tell me who's your friend, and I will tell you who you are. Jadi, siapa kita ini tergantung juga kamu temannya sama siapa. Saya ngomong di sini bukan berarti kita itu milih-milih orang, saudaraku ya. Bukan milih-milih rasis nanti jadinya kesannya, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya di sini adalah kita hati-hati dalam kita berteman, bergaul. Kenapa? Jangan sampai kita yang sudah bagus itu jadi rusak oleh karena pergaulan kita yang salah, saudara. Maka penting sekali kita berjaga-jaga. Penting sekali berjaga-jaga. Coba negara, masing-masing negara, pasti punya pertahanan kan? Korea misalnya, punya pertahanan sendiri, militer. Indonesia punya pertahanan. Negara-negara lain punya pertahanan. Nah, saya di Singapura, negara yang kecil ini, juga punya pertahanan. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada serangan dari luar itu bisa menghancurkan negaranya. Sama kita juga begitu, saudaraku. Kita ini bisa hancur oleh karena kita salah menempatkan diri kita. Nah, sebab itu penting sekali kita menjaga, jangan sampai kita, bukannya kita menggarami, saudaraku, kita malah diracuni. Kan kita ini adalah garam dan terang. Kita harus menggarami, saudara. Tapi jangan sampai kita itu diracunin, saudara. Setiap kita, pasti kita punya latar belakang, pasti kita juga punya background, sosial, budaya, keturunan, saudaraku. Dan sekarang ini, tambah lagi era globalisasi. Kita ini berada di tengah bangsa-bangsa. Semuanya itu bisa cepat masuk kepada kita melalui media dan internet. Pergaulan itu bukan saja bicara mengenai kita berdekat sama seseorang, atau dekat sama orang lain, atau bergaul sama orang lain, tapi juga bergaul melalui media-media internet ini. Kalau kita salah dalam pergaulan, kita akan masuk dan terjerumus ke dalam kesesatan, dan ini bahaya sekali, saudara. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi hati-hati sekali, saudara, dalam kita memilih siapa orang yang bisa kita jadikan sahabat untuk kita dekat dengan orang itu. Saudaraku, suatu kali nih ya, mungkin kalian ada yang tahu ya artis Indonesia, artis dangdut, namanya Dewi Persik. Tahu ya? Mbak Dewi Persik. Nah, mungkin yang penggemar dangdut tahu lah ya. Saya ini bukan penggemar Dewi Persik, bukan. Saya bukan penggemarnya dangdut, bukan, saudaraku ya. Tapi satu kali, saya itu, Evan tahu tuh katanya. Saya ini apa namanya? Saya ini, iya kan di YouTube itu ya, YouTube.
tek tak tuk tak tuk, saya lihatlah ada Dewi Persik. Nah, entah kenapa saya tekan aja itu loh ya. Saya pengen wawancara, interview dia. Tapi ada satu interview dia ini bagus ya. Ketika itu dia bilang begini, saudaraku. Dia bilang dia punya mami. Saya nggak tahu nih mami angkat atau mama kandung dia ya, saya nggak tahu. Jadi dia bilang begini, yang namanya mama angkat atau maminya itu bilang begini sama si Dewi Persik ini. Kamu bergaullah, berteman dekatlah sama orang yang lebih baik dari kamu. Lebih baik dari kamu. Artinya baik itu apa? Memang orangnya baik. Lebih baik dari kamu. Kualitas orangnya lebih baik dari kamu. Kamu bertemanlah sama dia. Itu pesannya katanya sama dia. Nah, waktu saya dengar begitu, saudaraku, ini aja artis-artis dunia loh. Dia dikasih titip pesan seperti itu. Dikasih titip pesan seperti itu. Ya, kemudian satu kali saya nonton juga di Singapura ini, TV Singapura, pada saat itu Ruth Sahanaya lagi mengadakan konser di Singapura. Pada saat Ruth Sahanaya mengadakan konser di Singapura, dia diwawancara salah satu televisi di Singapura. Kemudian dia ditanya begini, kamu itu sudah termasuk penyanyi senior, udah beberapa dekade gitu ya, dan kemudian banyak orang-orang muda di Indonesia, penyanyi-penyanyi muda di Indonesia, dan itu berjamur saingan kamu. Bagaimana rahasianya kamu bisa bertahan sampai sekarang? Lalu satu jawaban si Ruth Sahanaya ini, attitude, dia bilang. Kunci kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang ini adalah attitude, dia bilang gitu. Nah, ternyata saudaraku, kita pun demikian. Orang gampang naik sukses di atas, tapi untuk bisa bertahan lama di puncak karir, itu adalah attitude, karakter. Sebab itu saudaraku, pilihlah. Anda sudah bisa dapat sekarang merenungkan. Ya, artinya kita pilih, jangan sampai kita terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Ya, yang baik-baik itu bisa kita tiru, bisa kita contoh, tapi yang buruk-buruk jangan ambil. Ya, kita punya orang tua, saudaraku. Bagaimanapun mereka itu orang tua kita. Walaupun mereka itu nggak sempurna, ada yang buruk-buruk pasti orang tua kita mungkin lakukan perbuatannya. Ya itu jangan ditiru. Tapi pasti ada hal-hal yang baik dari orang tua kita yang itu ditinggalkannya buat kita. Itu bisa kita ambil, saudaraku. Ya, baik, saudaraku terkasih, 3 hal ini yang penting sekali saya tekankan buat kita semua. Bagaimana supaya kita itu dalam hidup ini kita menjadi orang-orang yang berhikmat, hikmat yang berasal dari atas, yang dari Allah, saudaraku. Yang pertama adalah kita harus menjaga hidup kita benar, kudus di hadapan Tuhan, karena itu adalah ciri khas daripada orang-orang di dalam terang. Ya. Kemudian yang kedua, saudaraku, meditasi firman Tuhan. Berilah waktu, ya. Beri waktu, saudaraku. 10 menit, 15 menit untuk kita belajar firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, bergaul. Pilihlah, ya. Mana yang baik, mana yang cocok sesuai dengan firman Tuhan, yaitu ambil. Yang buruk-buruk, jangan kita ambil. Praise the Lord. Puji nama Tuhan, saya berdoa semua kita yang ada di KUL ini boleh mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih banyak, Pastor Jimmy. Boleh di-unmute semua. Thank you, Pastor Jimmy. Pastor Jimmy. Pastor Jimmy. Thank you. Biasa. Pastor Jimmy. Kanan rohani membuat kita kuat malam ini, ya. Amin. Thank you so much, Pastor Jimmy. Ya, baik, Pastor Jimmy boleh berdoa buat kita semua. Okay. Dan setelah itu kita mau berdoa juga ya buat Pastor Jimmy sebelum kita masuk dalam breakout room di KUL masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami sudah belajar Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 5. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberi kekuatan kepada kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu Pastor Dedi, Susan, dan juga seluruh anak-anak rohani yang ada di Korea ini Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati sekolah mereka, Engkau memberkati pelayanan mereka Tuhan. Engkau memberkati juga orang tua mereka, keluarga mereka di Indonesia dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah anak-anak
rohani yang ada di Korea Selatan ini bertumbuh semuanya bersama-sama ke arah Kristus. Dan Engkau yang memelihara kehidupan mereka, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit-penyakit menular. Oh, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh selesai bekerja, selesai sekolah di Korea, mereka boleh memiliki masa depan yang penuh harapan, dan berbahagia bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini kami menyerahkan anak-anak-Mu yang di Korea Selatan, Pastor Dedi, Susan, dan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Jimmy, berkati pelayanan hamba-Mu sebagai gembala TKISS, BCS Tuhan, dan juga Pastor Praise and Worship. Kami berdoa bersama dengan Cik Linda, Pastor Jimmy semakin kuat, semakin penuh dengan hikmat Allah, sehingga hidupnya membawa dampak yang lebih besar dan lebih luas lagi Tuhan atas orang-orang yang Tuhan percayakan. Terima kasih, kekuatan, damai sejahtera, sukacita terus mengalir dalam hidup hamba-Mu, pewahyuan yang semakin dalam. Dalam nama Yesus, biarlah seluruh rencana-Mu digenapi dalam hidup hamba-Mu ini. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi, thank you so much, Pastor Jimmy. Sama-sama. Yeah. Thank you, Pastor. Ya.